Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, untuk membacakan love life kamu di bulan Maret. Tapi ingat, ini gak resonat untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena melihat dari dua sisi ya, energinya bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing. Ambil yang resonate aja. Oke, di sini ada you deserve love. Kamu layak untuk dicintai ya. Calling in your soulmates, memanggil soulmate-mu. Or release your ex. Wah, entah kenapa ya bulan ini untuk earth sign ya, zodiak earth sign di sini banyak sekali yang aku tarik energi mantan ya. Oke, Jordan. Ya, di sini aku rasa ini seseorang yang tidak lagi komunikasi dengan kamu ya, karena ada calling in your soulmate. Orang ini lagi mengharapkan kamu atau mengafirmasikan kamu agar dia tuh kembali lagi sama kamu. Bisa ini kamu tidak ada komunikasi doang ya, dan dia mengharapkan untuk bisa kembali ke kamu, atau bisa memang kamu sudah benar-benar putus gitu. Ya, di sini ada you are lovable. Jadi kayak kamu orang yang tepat gitu, kayak dia ngerasa ini kamu orang yang tepat gitu ya, apa ya istilahnya, dia ngerasa kayak kamu orangnya gitu, kayak orang ini tuh kayak seolah-olah tuh pandangannya tuh, incarannya tuh kayak ke kamu gitu loh ya, pikirannya tuh ke kamu terus, ingatannya tuh ke kamu terus. Jadi kayak orang yang benar-benar menginginkan kamu di sini ya. Calling in your soulmate, dia itu kayak ingin sekali ngontek kamu gitu, tapi di sini kayak aduh gimana ya, nanti kalau dia nolak gimana, kalau dia nggak mau lagi bicara sama aku tuh gimana gitu. Makanya di sini dia berharap ya, bervisualisasi, berafirmasi gitu ya, kamu itu mau kembali sama dia atau ngontek dia gitu loh ya. Kalau kamu dengan dia belum jadi mantan ya, hanya kalian mungkin gak ada komunikasi di sini gitu. Dan dia stres loh mikirin kamu di sini. Kalau udah jadi mantan pun dia move on dari kamu itu susah banget di sini gitu ya. Dia ingat terus gitu. Dan aku juga ngerasa kamu juga merasakan hal sama di sini. Ingat, di sini ada dua orang ya, laki-laki di depan, laki-laki di belakang, dan di depan tuh seorang wanita. Jadi kayak seolah-olah tuh energi dia tuh masih memprotek kamu, menjaga kamu gitu ya. Kamu pun juga masih mikirin dia masih mikirin kamu gitu. Bahkan di sini ketika kamu ingin deket dengan seseorang pun kayak rasa-rasanya tuh beda gitu loh ya. Rasa-rasanya tuh kayak seolah-olah tuh kamu selingkuh gitu loh, padahal hubungannya kan udah nggak ada ya, tapi kayak rasa-rasanya karena kamu membelakangi hati nurani kamu itu kayak seolah-olah tuh menghadirkan orang ketiga gitu loh. Padahal itu kalau dilogikakan ya, dia kan udah nggak sama kamu lagi ya. Kalaupun kamu deket dengan orang baru ya, yang orang ketiga tuh seharusnya dia gitu ya, dianya gitu, karena kamu masih mikirin dia. Tapi ini justru sebaliknya, kamu ngerasanya kok seolah-olah tuh kamu ketika ingin menghadirkan orang baru tuh kayak seolah-olah tuh mengkhianati dia gitu loh, seperti itu ya. Karena di sini kalian ini merasakan hal sama, dia juga ngerasa seperti itu gitu ya. Mungkin dia mencoba dekat dengan orang baru gitu ya, tapi tidak ada yang seperti kamu gitu. Jadi orang yang di depannya siapa, yang di pikiran hatinya tuh siapa, nah istilahnya tuh gitu. Sulit move on orang ini gitu. Bahkan aku ngerasa di sini dia kayak seolah tuh nggak bisa ngelihat orang lain lagi gitu lah, karena di hati dan pikiran dia tuh cuman ada kamu di sini gitu. Kayak makanya dia berharap untuk bisa kembali sama kamu. Children, ada kaitannya dengan anak di sini. Mungkin sebelumnya kalian ini masih kekanak-kanakan, belum dewasa. Ada kaitannya dengan inner child bisa ya.
gitu, merasa kehilangan di sini. Merasa kehilangan, merasa hampa gitu ya setelah kalian itu nggak sama lagi gitu. Dan di sini aku juga ngerasa ada hubungan yang berbeda ya, maksudnya ada perbedaan di sini, adat budaya agama, beda usia gitu ya, latar belakang, status sosial bisa ya, kayak contoh nih mungkin dia lebih kaya dari kamu, nah istilahnya tuh kayak gitu ya, dari secara materi gitu. Kemudian di sini ada Six of Pentacles, nah ini tuh kayak orang yang ingin kembali memberikan perhatiannya lagi gitu ya, ingin hubungan yang seimbang antara memberi dan menerima ya. Setelah kalian nggak kontak lagi, aku rasa di sini ada rasa kehilangan yang sangat dalam yang dia rasakan. Ada energi soulmate gitu kan, dia ingin ketemu lagi sama kamu, masih pengen sama kamu gitu. Six of Pentacles ini hubungan yang stabil, setara gitu ya, seimbang antara memberi dan menerima, ingin memberikan perhatian lagi di sini gitu. Mungkin ini juga kayak semacam membayar sesuatu ya, membayar sesuatu. Maksudnya membayar sesuatu nih ya, kalau sebelumnya mungkin dia mengabaikan kamu gitu ya, di sini akan lebih memperhatikan kamu, atau dulunya dia kurang memperlakukan kamu dengan baik, di sini dia ingin memperlakukan kamu lebih baik gitu. Ya. Kayak berhutang sesuatu ya, berhutang maaf bisa, apapun itu di sini. Two of Cups ya, ingin bertemu, ingin ngobrol sama kamu, ingin ngomong sama kamu gitu loh, ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan sama kamu. Dia merasa kehilangan di sini. Ada yang memang hubungannya sudah dingin ya antara kamu dengan dia. Di sini dingin, maksudnya dingin ya itu, ini nggak ada komunikasi ini mungkin ya, kamu dengan dia. Jadi kan kayak ada jarak gitu loh, dingin, ada jarak gitu untuk beberapa orang. Dan dia stres tuh, di sini ingin memberikan perasaan dia ke kamu. Orang ini tulus banget loh sama kamu. Makanya tadi gue bilang only you di sini ya, hanya kamu di sini. Ya, cuman kamu yang ada di hatinya dia. Aku tadi juga bilang kan bahwa orang ini sempet ya dekat dengan orang baru. Di sini juga ada Ace of Cups. Tapi perasaan dia itu beda gitu loh ya. Kayak nggak sama dengan kamu gitu. Mungkin dia mencoba untuk membuka hubungan baru gitu loh. Ya, mengalihkan perhatian, tapi perasaan dia tuh kayak tetap besarnya ke kamu gitu. Kalau ini memang udah jadi mantan gitu ya, seperti itu. Mungkin dia mencoba untuk mau hubungan baru di sini ya, karena di sini ada Queen of Pentacles juga, yang dimana orang ini tuh kayak ngerasa sedih gitu loh, ngerasa sedih, ngerasa galau gitu. Dia masih setia di satu sisi tuh, kayak dia masih setia dengan komitmennya. Ya, setia, komitmen dengan perasaan dia gitu ya, perasaan dia ya itu, cinta dia ke kamu itu gitu loh. Tapi di satu sisi hubungannya kan udah nggak ada nih. Nah, dia coba di sini untuk terbuka dengan orang baru gitu, tapi dia tetap merasa beda di sini gitu. Di sini ada Five of Cups, dia kan penyesalan, dia merasa kehilangan kamu banget gitu loh. Dia merasa menyesal, dia merasa bersalah di sini, dia banyak introspeksi, menyendiri, refleksi diri gitu ya, banyak refleksi diri. Ya, dia menyesalkan apa yang terjadi di sini. Apalagi kalau kalian hubungannya sudah putus di sini, udah benar-benar berpisah. Dia sangat menyesal banget di sini, dengan kecewa banget atas apa yang terjadi. Gitu. Ya, dia ngerasa kehilangan banget nih, merasa terpuruk nggak ada kamu di sini. Biasanya dia kayak memberikan perhatian atau ada yang perhatian gitu ya, tapi kayak sekarang ini udah nggak gitu loh. Jadi orang ini kecewa seperti itu, dan dia ingin kembali sama kamu, bertemu lagi di sini. Dia ingin memberikan cintanya atau mengungkapkan apa yang dia rasakan ke kamu. Kayak ya, dia bilang kayak dia pengen memulai lagi gitu loh di sini dengan kamu. Dia masih pengen sama kamu, ingin memperbaiki, Queen of Pentacles, ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Tapi entah kenapa aku ngerasa orang ini masih pasif ya, nggak bertindak gitu, masih kayak diam gitu.
dan lebih fokus sama kondisi finansial dia. Karena aku juga ngerasa untuk beberapa orang nih, dia nih punya masalah atau problem di finansial gitu ya, gitu. Dia ingin komitmen juga di sini. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Untuk beberapa orang ya, di sini aku ngerasa ada yang bergantung finansial ya sama kamu di sini. Tapi nggak semua, bisa vice versa. Nggak hanya bergantung dari segi finansial, tapi juga segi emosional di sini. Makanya ketiadaan kamu itu membuat dia itu merasa terpuruk banget nih, penyesalan, kehilangan kayak gitu. Ya. Karena biasanya kamu itu ya memberikan perhatian, kasih sayang gitu ya. Perhatian sama dia, mungkin kamu juga secara finansial lu tuh sering ngasih dia gitu ya. Makanya tadi gue bilang ada yang bergantung secara finansial ya. Ada yang secara finansial dan secara emosional juga di sini gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya, karena aku juga ngelihat di sini untuk beberapa orang nih udah menjadi pasangan ya, pasangan suami istri. Karena di sini ada Queen of Pentacles dan Five of Pentacles ya. Jadi kayak seperti kehilangan rumah, tempat tinggal gitu ya. Seperti itu. Bisa vice versa ya gitu. Karena di sini juga ada children. Kamu dan dia mungkin ada kaitannya dengan anak kan, yang tadi aku bilang mungkin sudah pernah punya anak sama dia gitu. Jadi kayak ketika kalian itu udah nggak sama lagi, ini kayak orang yang kehilangan rumah, kehilangan arah dan tujuan gitu. Apalagi kalau dia pernah bergantung secara finansial dengan kamu, ini jadi orang yang kayak terpuruk gitu ya, nggak tahu harus ngapain, harus memulai lagi gitu ya. Karena biasanya kan dengan kamu ya, energinya tuh kayak melekat dengan kamu, baik bergantung secara finansial maupun secara emosional gitu ya. Itu emang ketika harus berpisah gitu ya, ini benar-benar meninggalkan beban mental atau emosional gitu loh ya. Jadi nggak mudah setelah dia berpisah dari kamu. Makanya dari list your ex di sini, dia kayak ngerasa stres gitu ya, terpuruk gitu ya. Ternyata dia nggak bisa tanpa kamu atau nggak bisa kehilangan kamu. Di sini ada penyesalan, ada Ace of Cup. Dia benar-benar mencintai kamu dengan sepenuh hati gitu. Bukan cuman bergantung finansial berarti dia memanfaatkan kamu, enggak gitu loh. Karena tadi aku juga bilang orang ini bergantung secara emosional juga. Kenapa? Karena dia ini sudah memberikan hatinya, sepenuh hatinya itu dengan kamu gitu loh. Ya benar-benar mencintai kamu, only you, hanya kamu yang ada di hatinya dia gitu, tulus gitu loh. Jadi apalagi kalau ini adalah pasangan ya, suami istri gitu, terutama jika mungkin kalau dia dari segi pihak istri gitu ya, itu dia ngerasa bahwa oke, sudah menikah dengan kamu ya, ibaratnya ya harus bergantung sama suami gitu ya, baik secara emosional gitu ya, ataupun secara finansial gitu kan, suami yang harus bertanggung jawab gitu. Atau sebaliknya, kalaupun dia seorang laki-laki gitu ya, mungkin dia memiliki energi feminin ya gitu. Jadi harus kamu yang atau mungkin kamu yang kayak menghidupi dia gitu ya, dari segi finansial itu kamu yang memberi dia gitu ya, atau lebih gitu kan. Kadang ada ya yang perempuannya yang bekerja gitu ya, tapi laki-lakinya ada yang nggak bekerja gitu ya, ada yang seperti itu kan gitu. Karena ya setiap orang kan beda-beda ya, aku nggak tahu dianya yang seperti apa gitu ya. Karena ada beberapa orang itu yang lakinya itu di rumah, perempuannya itu yang bekerja gitu. Jadi laki-laki ini bergantung dari segi finansial sama perempuan gitu ya. Mungkin dianya lebih feminin gitu, jadi dia nggak
bisa terlalu kuat ya untuk menanggung beban di dalam rumah tangga bisa, atau mungkin dianya memang dari segi finansial itu kurang bagus gitu dan lebih bagus dari wanitanya seperti itu. Jadi ya memberi lebih gitu ya, wanitanya yang harus memberi lebih gitu, seperti itu. Makanya ketika berpisah ya kayak seolah-olah kehilangan tempat bergantung, kehilangan rumah gitu ya, seperti itu. Jadi di sini orangnya harus mandiri nih secara finansial, seperti itu. Oke, untuk tapi orang ini akan ingin ya, ingin ini memperbaiki lagi hubungannya dengan kamu. Apalagi di sini ada 2 in 1 ya, 2 hati menyatu. Makanya tadi aku bilang kalian ini satu sama lain masih sama-sama mengharapkan. Kamu juga cinta dia juga cinta kamu juga menginginkan dia ya. Aku serasanya itu seperti itu di sini yang aku lihat ya. Gitu. Kalau kamu yang cuma salah satu merasakan, berarti ini bukan untuk kamu ya. Karena di sini aku ngerasa dua-duanya ini masih berharap sama gitu. Ya, energi kalian masih saling menjaga atau melindungi gitu. Ya, di pihak kamu juga kayaknya masih pengen gitu, masih berharap, cuman mungkin ada beberapa di antara kamu lebih pasrah gitu loh. Ya, lebih pasrah sama Tuhan gitu. Ya, kayak lebih ke ya udah kembali ya udah, nggak kembali ya udah gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Kalau dia belum benar-benar jadi mantan ya, tapi kalau dia yang kalau dia yang benar-benar udah jadi mantan gitu. Tapi kalau yang dia belum benar-benar jadi mantan ini memang kalian dua-duanya memang sama, ada keinginan untuk perbaikan di dalam hubungan gitu. Karena tadi juga aku bilang bahwa ada children gitu, mungkin ada kaitannya dengan anak di sini gitu. Kamu dengan dia sudah punya anak gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu, dan ambil yang resonate aja. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk zodiak dia, kalau belum aku sebutkan lagi ya. Kalau udah ya, kalau udah aku sebutkan lagi ya. Kalau belum ya, ini aku lupa soalnya ya. Karena terlalu fokus sama bacaan tentang dia, jadi lupa zodiaknya tadi udah aku baca belum gitu. Oke, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn ya, tapi ini hanya energi saja, tidak jadi patokan ya, dan ambil yang resonate. Terima kasih, sampai jumpa.